itu. Jadi konflik antar Tuhan terbesar itu ada di Nusantara tahun 820 antara Wangsa Sailendra yang beragama Buddha dan Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu. Perang besar di Jawa Tengah sana, sampai akhirnya raja Hindu yang namanya Panukuh nggak mau jadi raja, takut perang sama raja Buddha namanya Garung. Tapi raja Buddha kerasnya luar biasa, setiap ketemu orang Hindu dibunuh. Akhirnya kemudian Garung berkuasa penuh dan kerajaan Sanjaya pelan-pelan meninggalkan rajanya hilang. Sampai satu ketika orang-orang Buddha yang kuat dipimpin Semaratungga mau bikin candi, nggak bisa. Akhirnya carilah orang Hindu, dapat arsitek namanya Panukuh tadi itu, yang gelarnya Resi Guna Dharma. Maka dibangunlah candi Buddha tapi nuansanya Hindu karena arsiteknya Hindu. Berdirilah Sambara Budura yang kita kenal dengan nama Borobudur. Jadi itu arsiteknya namanya Panukuh. Maka jangan ngarang, itu bukan bikinan Nabi Sulaiman, hanya orang iseng aja menceritakan Nabi Sulaiman dari Sleman bangun Borobudur. Bukan, Nabi Sulaiman itu bertempat di tempat yang namanya Ardul Muqaddasah. Ardul Muqaddasah itu bukan Sleman, itu tempat saya. Ini dan ini bukan turunannya. Nah kan, Ratu Sabah bukan dari Wonosobo, bukan, itu buatan. Lah akhirnya berdiri candi Buddha nuansanya Hindu. Tiba-tiba anak Raja Buddha namanya Pramodawardhani jatuh cinta sama orang Hindu si Panukuh itu. Terpaksalah dinikahkan antara anak Buddha sama anak Hindu. Maka kemudian kerajaan Buddha dikuasai oleh orang Hindu namanya Panukuh, bergelar Rakai Pikatan. Akhirnya rukun Hindu Buddha. Makanya kalian yang kemarin ribut 0102 jangan diteruskan. Jangan-jangan anakmu saling jatuh cinta, pusing kamu nanti. Udahlah, akhirnya rukun yang Hindu buatkan candi namanya Prambanan. Semenjak itu rukun bangsa ini. Balaputra Dewa pulang ke Palembang bangun Sriwijaya, nggak ribut agama, Sriwijaya jadi besar. Sindok ke timur nggak ribut agama, Sindok membangun Wangsa, Sindok jadi besar. Singasari jadi besar. Majapahit menguatkan kerukunan itu, saling jaga, namanya Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal Ika. Itu slogan besar agar apa? Tetap rukun. Semenjak itu saling jaga, yang Hindu jaga Buddha, yang Buddha jaga Hindu. Jadi kalau hari ini ada banser jaga gereja, jangan salah paham, itulah warisan asli bangsa Indonesia. Yang pecalang jaga masjid di Bali, yang orang Kristen jaga masjid di New Zealand. Lo itu kok kalian sekarang aneh-aneh, lupa dengan akar bangsamu yang saling menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Lo ini lo cara pandang kaum muslimin yang maju ke depan, dipersiapkan untuk menjadi umat masa depan, mengerti perbedaan bangsa. Dan hari ini ketemu semua antar bangsa, nggak usah cerewet kamu. Orang Jepang nggak datang ke sini hari ini, tapi Mac-nya datang. Orang Korea nggak datang, tapi Samsung-nya datang. Kaum muslimin kalau mau pergi haji pasti cari orang Yahudi. Untuk urusan apa? Naik pesawat. Karena yang bisa bikin pesawat orang Yahudi. Pak Habibie suruh bikin pesawat gak jadi-jadi. Wong namanya tetuko, sing teko ra tuku-tuku, sing tuku ra teko loh. Ibu-ibu kalau mau cantik sekarang cari bedak kemana? Ke Perancis. Parfum dan bedaknya bagus. Kalau bedak Bondowoso nggak mau make karena beras ditumbuk pelonteng semua. Iya, kita setiap hari beli sesuatu butuh bank. Kenapa? Bank mengeluarkan uang. Bank bukan produksi KUD. Uang itu produksi bank. Bank itu puncaknya ada di Bank Devisa New York yang bertempat di Wall Street Amerika, punyanya Rothschild Rockefeller Yahudi, yang dipakai untuk membangun bangsa Amerika, mengontrol dunia. Lu sekarang apa? Ayo, ini pengajian, mau bikin pengajian ini menjadi bagus, foto saya di print di belakang sama Pak Bupati. Printer memang buatan Bondowoso, printer buatan Jepang dan buatan Eropa. Hari ini ketemu semua antar bangsa, maka dibekali. Dari awal kita dibekali bahwa manusia ini berbeda bangsa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ini ahsani taqwim Indonesia, bangsa Indonesia. Nggak usah kaget ketemu yang lain. Nah,
ketemu semua. 20 tahun yang lalu saya mau lihat Afrika, itu saja mesti nunggu flora dan fauna. Kalau nggak ada flora dan fauna, kita nggak lihat Afrika. Seharian kita nunggu TVRI, nanti malam flora dan fauna. Mau lihat Afrika, baru lihat gajah Afrika. Sekarang orang nggak perlu nunggu, yang penting punya handphone. Ini aja nyawamu sekarang. Ini dengan sambil tidur kita bisa pergi ke Afrika, tinggal ngetik kucing Afrika keluar. Kalau mau iseng bokong India keluar di sini. Ini duniamu nak, dunia milenial, dunia yang terlihat tidak butuh siapapun. Maka saya harus mengingatkan kamu bahwa ada masa lalu yang harus kamu ingat, biar kamu tidak menjadi bangsa yang terpisah, jadi manusia yang terpisah dari masa lalu. Karena milenial dunianya di sini. Bahkan rembulan sudah sekarang nggak kamu hiraukan lagi. Dulu rembulan bagi kami adalah jalan menuju tepi pantai. Ketika kami punya cinta, kita jalan menunggu purna. Sekarang kamu dalam handphonemu ada senter. Nggak perlu lagi tentang rembulan. Nggak dengar lagi orang merayu kekasihnya tentang rembulan. Dek, aku merindukanmu, wajahmu seperti purnama. Nggak denger. Anak milenial kalau merayu kekasihnya aneh. Anu Cak, apa? Nanti kita jalannya lewat, jangan anu ya. Kalau lewat selatan nggak mampu mengutarakan. Itu anak milenial, anak tidak ada lagi rayuan rembulan, rayuan cinta sekarang. Dek, apa? Kenapa? Karena engkau mampu memenjarakan aku dalam hatimu. Itu anak milenial. Enggak butuh. Anak milenial nggak butuh rindu yang berat. Santri milenial kalau kelahi, kalau dulu kami kelahi dipisah nggak ribut lagi, tapi anak milenial dipisah masih bisa olok-olok pakai telek. Kalau dulu nggak bisa. Kami kalau dulu rindu sakit, karena kami kalau rindu nggak punya jalan lain selain membayangkan. Iya, paling nggak kita bikin surat. Surat itu kita bikin untuk mengutarakan rindu. Pergi ke pasar cari kertas warnanya pink. Iya, cari tinta warnanya biru, jangan keliru merah, itu artinya putus. Kamu nggak ngerti tanda-tanda cinta seperti itu sekarang. Milenial tidak mengerti itu. Kamu kalah sama saya. Iya, saya pernah mengalami masamu, kamu belum mengalami masa saya. Millennial killing everything. Enggak ya, dulu kita cari baunya harus bau mawar, jangan sampai keliru bau melati kertasnya, karena bau melati itu bau jerangkong. Terus nulis, kenangan sambil cari inspirasi nih. Untukmu kekasihku di pondok pesantren. Adikku. Jadi kekasihku enggak, adikku tercinta di penjara suci, di Holy Prison. Entah kenapa semenjak kepergianmu ke pesantren, aku jarang bisa tidur sore. Selalu larut, bahkan seperti kopiku yang kadang larut. Aku merindukanmu setiap detak nafasku. Dan setiap aku merindukanmu, sakit rasanya, sesak dada ini. Bahkan sepertinya ada luka. Maka seperti penyair kau tusuk di sana, berdarah di sini. Itu dulu tanya ini Pak Bupati. Semua gitu. Tapi kekasihku, malam hari ini sudahlah, aku paksakan untuk menulis sajak rindu untukmu, karena aku yakin malam hari ini kau dan aku sedang duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Ya, terus kita kirim gitu, nunggu Pak Pos nggak datang.
Sekarang Pak Posnya hilang. Udah nggak tahu Pak Pos itu. Pak Pos itu pakai Win biasanya. Motornya coklat kekuningan itu. Makanya ada lagu Pak Pos, ini lagumu Pak Pos. Ada, sekarang nggak ada Pak Pos. Milenial nggak mengenal itu. Makanya kalau rindu dia nggak bisa berkata-kata. Anak milenial mudah emosi, tidak pinter meredam emosi. Karena apa? Karena setiap rindu langsung tumpah. Lagi ngapayang. Kangen dikit, aku kangen yang. Kangen dikit langsung melet ini. Dikirim dan kalimatnya nggak banyak, cuman mah. Ini anak milenial. Ya Allah, nggak mengenal apa-apa semua. Lah ini zamanmu, kami nggak tahu itu. Makanya anak-anak milenial ini harus dibikinkan jalan menuju ke titik paling awal, dan Islam mengajarkan itu agar kamu tidak lupa bahwa dulu kalian adalah satu, dan jangan sampai kaget melihat bangsa berbeda. Kita disuruh tengok Jabal Rahmah. Itulah prinsip dasar santri punya sistem ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia. Orang Eropa nggak diajari itu. Makanya orang Eropa ketika Christopher Columbus terdampar di Afrika, di Tanjung Harapan, kaget melihat orang Afrika hitam gosong. Karena mereka taunya manusia itu ras Arya yang putih. Begitu lihat orang hitam, neraka ini. Karena kitab mereka mengajarkan bahwa orang jahat masuk neraka, dibakar sama Tuhan, tapi nggak boleh mati biar bisa disiksa terus. Makanya begitu lihat orang hitam gosong, oh ini neraka ini. Maka ditembaki sama Christopher Columbus. Untuk apa? Ditembaki untuk membantu pekerjaan Tuhan yang belum selesai. Maka akhirnya seluruh sistem perbudakan itu dari Afrika, diperbudak semua orang Afrika. Manusia dikapalkan untuk menjadi budak ke Eropa. Makanya orang Afrika ada yang dipotong hidungnya, dipotong telinganya untuk menghindari perbudakan. Maka lahirlah sebuah kisah yang sangat mengerikan, namanya Amistad, manusia lambung kapal. Tapi dari kisah yang mengerikan itu lahir keindahan musik, namanya akapela. Musik akapela diadaptasi oleh orang Eropa menjadi musik jazz. Musik jazz menjadi kelangenan orang Eropa, menjadi blues. Dan ketika musik blues dipakai untuk pemberontakan kepada sistem di Eropa, lahirlah musik rock, yang akhirnya musik rock masuk ke Bondowoso menjadi rock dut. Nah ini punya bangsa. Orang Belanda datang ke Indonesia, lihat orang kecil-kecil, oh ini bukan manusia, inilah yang asli dari turunan monyet. Maka mereka menceritakan manusia selain ras Arya adalah turunan monyet, namanya Pithecanthropus. Dan Pithecanthropus tertua ada di tanah Jawa menurut Belanda, yaitu Wajakensis dan Soloensis, untuk membenarkan bahwa kalian turunan monyet. Padahal itu tengkorak monyet, bukan tengkorak nenek moyang manusia. Nenek moyang kita ya tetap Nabi Adam. Makanya di Jawa ada panggilan kowe itu anak monyet soalnya. Cari aja di terjemahan bahasa Jawa. Nah, orang Madura lagi. Makanya saya kadang kalau dengar bahasa Madura bede. Nah, bede. Tadi saya cerita sama Pak Bupati. Jadi Syekhona Khalil Bangkalan itu terkenal wali. Nah, satu ketika Bupati Bangkalan itu zaman Syekhona Khalil pengen mantu. Nah, nguji kewalian Syekhona Khalil, saya mau mantu. Ini musim hujan, mohon 7 hari 7 malam jangan hujan. Baik, kalau engkau wali pasti bisa lah Syekh. Ya, aku memang wali kata Syekh. Nulis di atas kertas itu, udah ini nanti dilipat terus dipaku di atas pintu. Kertas itu dipaku di atas pintu. Bener-bener 7 hari 7 malam nggak hujan. Akhirnya setelah selesai pesta, bupatinya pengen ngerti ini tulisannya apa kok hebat. Ternyata tulisannya nggak panjang, cuman Bupati Balak Raja. Nah itu yang cerita
itu ceritanya Gus Dur. Kata Gus Dur cerita itu dari Kiai As'ad Samsul Arifin. Saya dapatnya dari Pak Dur. Udah. Ya daripada palanya tak odi. Loh lah ini kan ini bahasa, jadi bahasa itu macam-macam. Nah, ya, Islam itu begitu, dihantarkan kepada titik di mana manusia agar mengerti karena Islam ini agama masa depan, punya bangsa. Itu loh. Dan yang hebat lagi bahwa nenek moyang manusia itu pernah kehilangan jejaknya. Siapa yang menghilangkan jejaknya itu? Yang alam. Runtuh Ka'bah itu pernah runtuh. Dicari sama Nabi Ibrahim beserta anak dan istrinya. Nabi Ibrahim menemukan jejak itu terus berdoa, Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Berdoa. Maka jejak Nabi Ibrahim enggak dihilangkan, namanya maqam Ibrahim. Jejak Nabi Ismail tidak dihilangkan, namanya Khidr Ismail. Jejaknya Siti Hajar diabadikan, namanya Sofa Marwah. Jejaknya Nabi Ibrahim lempar setan, Jamarat Ula Wusta Aqabah. Jadi Islam sangat menghargai jejak masa lalu dan peninggalan orang-orang dahulu. Maka Nahdlatul Ulama menjaga itu dengan al-muhafadzatu 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Sing bener sopo kalau udah kayak begini? Ya tetap santri. Ya tetap santri yang benar. Lah udah kayak kita di sini sudah kelihatan. Yang lain nggak ada itu jejak itu. Makam wali musyrik. Itu benernya sesungguhnya mereka ini nggak ngerti dengan jejak masa lalu Islam. Kenapa? Mereka ini kadang lupa diri. Nanti tak jelaskan ekor terakhir kali. Nanti paling jam 1. Nah, Bapak udah tenang duduk ya, yang tenang. Sekali-sekali ketemu sama saya. Nah, Nabi Ibrahim ini tidak boleh dilupakan. Dan Nabi Ibrahim ini punya jejak besar karena meninggalkan anak cucu yang membangun peradaban. Ada anak cucu Nabi Ibrahim namanya Ishak, punya anak namanya Yakub atau Israel, punya anak 12 namanya Bani Israel. Dari Bani Israel lahir Nabi Musa, melahirkan agama besar Yahudi. Sekarang pusatnya masih ada di Israel, didirikan oleh orang-orang besarnya Yahudi. Kenapa? Karena Taurat menghasilkan orang-orang besar. Nabi Musa menjadi hebat setelah pegang Taurat. Manusia tempiling mati, tangan masuk saku keluar listrik, tongkat dilempar jadi naga, jadi barongsai, tongkat dipukul jadi jalan tol. Akhirnya Nabi Musa sangat terkenal punya Taurat. Teman-teman Nabi Musa hebat. Ada namanya Bal'am bin Ba'ura, punya ilmu mindah sesuatu tanpa menyentuh. Makanya kalau si Bal'am itu lewat dan kita membuat macet jalan, dia bisa cering sampean sak kampung pindah Surabaya. Makanya perempuan cantik nggak ada yang berani menghina Bal'am. Cering pindah kamarnya Bal'am. Itu orang bentebeseh cari ilmu itu. Nggak ada, itu cering pindah. Orang sini ngertinya cuma songel aja. Nah, dari itu orang hebat ada namanya Samson yang mampu mengambil sesuatu, mengambil kelapa dirok itu rontok, kuat itu Samson. Ada namanya Musa Samiri, mampu mengambil jejak malaikat, tapaknya diambil. Maka kemudian Yahudi punya tarekat-tarekat besar, sampai akhirnya punya tarekat besar namanya tarekat Kabbalah. Kitab Taurat diringkas menjadi kitab Talmud. Kalau kita menjadi Majmu' Syarif, Majmu' Latif, sana menjadi Talmud. Dari kitab Talmud lahir tarekat besar namanya Kabbalah. Mursyid-mursyid besarnya di seluruh dunia hadir, hari ini masih hidup. Ada Ben Gurion, Isser Bir dan Isser Harel mampu bangun Israel. Ada William Donovan bikin CIA. Ada namanya Inguswan menjadi kepala divisi perdukunan di Amerika namanya Star Wars. Dibuka tahun 75, ditutup tahun 95. Sekarang dia pensiun, membuat sekolahan sihir di Amerika namanya Brotherhood of Snake. Itulah yang menginspirasi J.K. Rowling menulis sebuah cerita tentang sihir namanya Harry
Potter. Murid-muridnya tersebar di seluruh dunia hari ini. Bahkan salah satu muridnya menjadi orang yang paling kita cintai. Siapa? Lionel Messi, pemain sepak bola. Lo kan kamu nggak ngerti. Ini kan kamu juga nggak tahu, ini anak milenial yang gagah, tapi nggak ngerti yang begini-begini. Dari tradisi Bani Israel lahir Nabi Isa, punya kitab Injil. Begitu punya Injil, Nabi Musa hebat, mukanya orang buta dipegang melek, orang mati, weh itu bangun. Makanya orang-orang Nasrani pinter bikin rumah sakit karena Nabi Isa dulu tabib. Setelah itu melahirkan ajaran-ajaran besar belakangan, ada tarekat-tarekat, ada namanya iluminasi, macam ada kekuatan besar sekarang di Vatikan. Pemimpinnya namanya Paus. Terus kerajaan Tuhan namanya kardinal di mana-mana. Sekarang di Indonesia ada pemimpinnya namanya Romo, tempat ibadahnya namanya gereja. Itu adalah Bani Israel sisi sana. Tapi Nabi Ibrahim juga punya putra namanya Nabi Ismail, melahirkan generasi besar namanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kita sekarang ketemu. Nah kalau ketemu bagaimana? Kamu kelahi lagi? Tidak, Allah sudah menyelesaikan problem antara Bani Israel sama kita. Diselesaikan oleh kapan? Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Satu, kiblatnya kembali kepada Masjidil Aqsa, kita kepada Masjidil Haram. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Maka jangan ribut, sana kiblatnya sana, kita di sini. Makanya kalau sekarang di Filistin ribut Yahudi, Nasrani dan Islam, itu pantas karena rebutan tinggalan nenek moyang. Siapapun yang berebutan sawah pasti saudara. Kalau pematangnya baru tetangga. Jadi Palestina itu punya 3 agama. Jadi kalau ribut di sana nggak usah ribut. Wah itu hancurkan. Ya kalau sekarang di sana yang menang ya yang pinter. Nah berhubung sekarang yang pinter Yahudi, ya Yahudi yang menang. Lah kok bisa? Lah Yahudi sudah mikir rembulan, kamu malah ribut celana cingkrang. Kan kejauhan mundurnya. Yang sana sudah berpikir tentang nuklir, kamu kembali berkuda dan memanah. Yang di sana sudah memikirkan bagaimana sistem perdagangan dunia, kamu masih ribut urusan jenggot. Ini kan susah. Sana sudah menjelajah, ketemu dengan umat seluruh dunia. Bahkan mereka masuk ke semua negara. Kalaupun orangnya tidak datang, pesawatnya datang, sistem finansialnya datang. Sementara kalian masih membahas masuk gereja kafir, kan aneh. Kamu mundur, kamu masih ribut orang bawa tumpeng ke gereja musyrik. Lah kan kamu aneh. Mundur, jangan kejauhan nak. Mundur itu dikit aja, jangan jauh-jauh. Kalau kamu katakan orang masuk gereja itu kafir, kasihan kaum muslimin yang jadi cleaning service di gereja. Sudah bukan waktunya. Habib Umar bin Hafid biasa mengucapkan selamat Natal di gereja sana. Padahal setiap hari perang. Kamu kurang yakin dengan kealiman Habib Umar bin Hafid. Kamu masih kurang yakin dengan kemuliaan beliau. Beliau ke gereja. Kadang kalau waktu sholat masih di gereja, beliau sholat mengambil tempat di sudut gereja. Kok kamu masuk gereja aja kok kafir? Kamu maunya apa? Apakah kamu mau bangsamu ini semakin mundur, agamamu semakin terpuruk? Ini eranya era perbankan, jangan mundur mengharamkan bank. Kasihan umat mati tidak punya jaminan kehidupan untuk bangun industri. Jangan. Tapi itu tidak terjadi di kalangan santri tetap maju. Sesuatu yang sudah dilewatkan oleh para masa lalu menjadi pengingat, dan kita akan terus bergerak ke masa depan. Yang lain mundur bakas jenggot, kita sudah tidak ribut masalah jenggot. Yang lain masih membahas celana cingkrang, kita sudah tidak ribut masalah celana cingkrang. Yang lain masih ribut tentang bunga bank, kita udah nggak ribut karena kaum muslimin nggak bisa pisah dari bank. Kenapa? Pergi haji pakai bank, baca Quran butuh bank. Karena percetakan Quran utang bank dulu sebelum dibeli sama negara. Nah, kalau kamu nggak suka bunga bank, ya jangan diambil bunganya kalau kamu nggak yakin. Tapi jangan kau haramkan bank, karena bank dibutuhkan oleh kehidupan manusia baru. Ibarat kamu punya istri, kalau cuma mulutnya yang cerewet, ya mulutnya jangan dipakai. Tapi pipinya kan nggak apa-apa. Bokongnya kan masih bisa.
Ya Allah, dan itu nggak boleh terjadi dengan santri. Lah itu makanya kalau ketemu bagaimana? Sudah diselesaikan. Minal masjidil haram, minal masjidil aqsa. Kalau kemudian berhubungan tidak bisa dipisahkan, saling berbagi, saling apa, ya sudah. Ketika naik ke langit, Allah cuma mengajarkan apa? Kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Saling mendoakan antara Ali Muhammad dan Ali Ibrahim. Lu gitu aja kok susah. Itulah maka Gus Dur tidak pernah ragu ketika berkunjung ke Israel untuk membicarakan bagaimana nasib Indonesia dalam kancah pertarungan internasional. Gitu aja kok susah kamu. Masuk gereja kafir, lihat film Korea kafir. Kamu kalaupun kalah cantik dengan artis Korea, kalah ganteng, jangan mengkafirkan nonton film Korea. Kamu kafirkan film Korea, kamu pakai Samsung. Juga produk Korea. Pak Bupati, Kiai kalau mau bangun jalan pakai teknologi pembangunan jalan Korea. Sadul ya. Nah itulah makanya Kiai ulama tidak mudah mengeluarkan hukum. Kafir, musyrik. Enggak, biasa aja, mikirnya jernih. Karena apa? Ulama punya tanggung jawab ke keumatan. Yang suka kufar kafir biasanya umatnya itu subscribe. Umatnya itu subscribe dan like gitu. Jadi nggak ada tanggung jawab keumatannya, suka-suka dia aja. Ya. Fahim tum? Ya, syukran. Lah itu makanya ada jalur memahami agama yang luar biasa. Jalurnya siapa? Jalur Nahdlatul Ulama. Maka beruntung sampean mendapatkan pembelajaran Islam ala Nahdlatul Ulama. Kenapa beruntung? Karena hanya NU yang mengajarkan Islam sesuai dengan pangkat Islam rahmatan lil alamin. NU betul. NU kenapa mengajarkan cara yang rahmatan lil alamin? Ya NU sadar betul bahwa yang menerima estafeta kenabian terakhir itu Nabi Muhammad. Dan tidak semua orang bisa ketemu Nabi Muhammad. Yang bisa ketemu langsung dengan Nabi Muhammad inilah orang yang paling beruntung. Orang mana? Orang Arab. Tahun 600. Makanya orang-orang yang pertama ketemu Rasul namanya sahabat. Dan sahabat namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolha. Nggak ada sahabat kok namanya Joni, nggak ada. Lah ya. Jadi estafeta agama ini terakhir kali oleh Rasulullah. Dan yang ketemu Rasulullah untuk mendapatkan pembelajaran keimanan ini orang Arab. Ya cuman orang Arab itu jumlahnya yang nggak sampai ratusan ribu, ya paling ribuan itu aja. Jadi ini harus dipahami. Jadi kita ini laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsani taqwim kita Indonesia. Tsumma radatnahu asfala safilin illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Lah kita ini untuk mendapatkan iman jalurnya luar biasa rumit karena kita orang Bondowoso. Kalau orang Arab mendapatkan iman mudah karena dekat dengan Rasulullah. Lah kita ini jauh untuk mendapatkan iman itu caranya mulek kok menggok. Ya kita tidak ketemu Rasulullah, kita ketemu para ulama. Kita ini santri-santri Bondowoso, ini santri-santrinya Kiai As'ad di Positu Bonto, ada Kiai di sini, Kiai Asyari, macam-macam ini. Lah kalau diurut misalnya kalau yang nyantri dari sana, dari Kiai As'ad. Kiai As'ad ini juga murid Kiai Khalil, juga murid Kiai Hashim. Misalnya santri Genggong ini juga dari Kiai Khalil semuanya. Karena dulu imamnya para ulama itu Syekhona Khalil, tapi Syekhona Khalil punya murid terbaik yang apal kutubus sittah, makanya bergelar Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, apal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunat Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Maka jangan khawatir kalau kita pengikut NU dengan orang-orang yang punya hafal hadis 3, nggak usah khawatir.
Apalagi cuma diolok-olok dengan satu hadis kullu bid'atin dolalah. Itu kan hadis yang bersifat umum kayak kunci Inggris. Membuka apapun kuncinya itu, nggak usah hati. Kita ini muridnya Kiai Hasyim. Untuk mendapatkan iman kita sulitnya luar biasa. Kita butuh para ulama. Tanpa para ulama kita nggak bisa mengenal Allah. Kalau sahabat ketemu Rasulullah, kita nggak ketemu. Bahkan murid sahabat yang namanya tabiin kita nggak ketemu. Murid tabiin yang namanya tabi'ut tabiin kita juga nggak ketemu. Muridnya tabi'ut tabiin yang namanya tabi'ut tabiin kita juga nggak ketemu. Kita ketemunya para ulama. Yang ulama-ulama ketemu Kiai Khalil, punya murid Kiai Hasyim, yang akhirnya Kiai Hasyim bikin Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena kita ini hanya pangkat muridnya ulama. Agar tidak lupa kita muridnya ulama, maka dibikinkan wadah Nahdlatul Ulama. Kalau muridnya Nabi, Nahdlatul Sahabah. Kalau muridnya sahabat, Nahdlatul Tabi'in. Nah, kita ini muridnya ulama. Kiai Hasyim mengenal Islam, mengenal iman dari Kiai Asy'ari, terus Kiai Asy'ari dari Kiai Khalil, dari Kiai Khairon. Mbak Khairon mengerti iman, belajar Islam kepada Kiai Abdul Wahid Solotigo. Itu belajar kepada Kiai Abdul Halim Boyolali. Muridnya Kiai Sufyan Tuban, muridnya Kiai Jabar Tuban, muridnya Kiai Abdul Rahman Lasem, muridnya Kiai Abdul Halim Benowo, muridnya Mbak Cokrojoyo Sunan Geseng, muridnya Sunan Kalijaga, muridnya Sunan Bonang, muridnya Sunan Ampel, muridnya Mbak Ibrahim Asmoro Kondi, muridnya Syekh Jumadil Kubro, muridnya Said Muhammad, muridnya Said Ahmad Jalaluddin, muridnya Said Abdul Malik, muridnya Said Alawi Amil Faqih, muridnya Said Ahmad Sohib Mirbat, muridnya Said Ali Khalid Qasam, murid Said Alwi, murid Said Muhammad, murid Said Alwi, murid Said Ubaidillah, murid Said Ahmad Al-Muhajir, murid Said Isa, murid Said Muhammad, murid Said Ali Uraidi, murid Said Ja'far Shadiq, murid Said Bakir, murid Said Ali Zainal Abidin, murid Sayyidina Hasan Husain, murid Sayyidina Ali. Lah ini yang belajar langsung pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita ini diajarkan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaahnya Nabi, sahabat wal jamaahnya sahabat tabi'in, wal jamaahnya tabi'in tabi'ut tabi'in. Lah kita ini wal jamaahnya ulama yang bertempat di pondok yang bentuknya pesek-pesek, rembes. Maka cara mengajar ahli sunnah wal jamaahnya pun tetap sama, rukun iman rukun Islam, tapi cara ngajarnya beda. Lah ini yang harus dipahami. Jadi ahli sunnah itu tidak berhenti wal jamaah itu sampai di sahabat, sampai kita ini wal jamaahnya ulama. Betul, jangan terus begitu. Sahabat ya di sana itu nggak dituliskan Quran. Kenapa sahabat apal Quran? Karena Quran berangsur-angsur, makanya tidak ditulis. Karena apal tidak perlu membaca. Saya hafal wajahnya istri saya, maka kemana-mana nggak pernah bawa fotonya. Bagi yang fotonya dibawa kemana-mana, waspada, itu berarti suamimu belum hafal. Nah, hafal. Tapi begitu sahabat itu meninggal, ya begitu sahabat itu Rasulullah meninggal, sahabat harus nuliskan Quran kepada tabi'in. Itu pun sudah ribut masalah bid'ah antara Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Bid'ah itu ribut. Tapi sahabat Umar tetap nulis. Akhirnya tulisannya sahabat Umar atas manuskrip yang diberikan oleh Zaid bin Sabit, nggak ada masalah, ketemu. Tapi begitu sahabat meninggal, tabi'in harus ngomong tabi'ut tabi'in. Dikasih Qur'annya sahabat nggak bisa baca karena lungkek-lungkek kayak cacing. Maka dikasih titik-titik sama Abul Aswad Ad-Du'ali tahun 65 Hijriah. Disebar lagi titik-titik, nggak cukup, dikharokati sama Syekh Khalil bin Ahmad Al-Faraidi tahun 150. Disebar lagi, zamannya berubah, titik-titik harokat nggak cukup. Akhirnya lidah yang baca beda orang Arab nggak ada masalah, tapi orang Turki wadduha mustaqim, orang Spanyol wadduha, orang Padang lekenui, orang Sunda alladzina, orang Jawa alhamdulillah kamdu, ya hayu ya qayyum, yo kayuku yuka yumu, robbil alamin, robbil ngalamin. Orang Bali siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bali
Orang Bugis alaihim, seluruh dunia berubah. Orang Madura saya nggak tahu cara bacanya awalnya. Maka dibikinkanlah ilmu baru namanya at-tajwid fi qiraatil Quran. Itu yang nulis namanya Abu Ubay Qasim bin Salam. Jadi nggak usah heran, ilmu itu bergerak, berubah tiap generasi berubah. Sahabat itu waktu pindah dari Makkah ketemu orang Madinah kaget. Karena sebelumnya nggak pernah ketemu manusia yang berbeda. Sampai di Madinah ketemu sama orang Cina yang kumisnya kiri kanan, jenggotnya 12. Sahabat nanya, ya Rasul, ada orang kumisnya 12 kiri kanan terus jenggotnya 11, itu orang mana? Oh, itu Cina. Utlubul ilma walau bisin. Maka sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas melakukan perjalanan ke Cina untuk apa? Mencari tanah Tiongkok. Begitu setelah itu di Madinah sahabat ketemu orang aneh. Kalau dagang nipu, belum dibeli sudah ada yang nawar katanya. Curhat ke Rasulullah, ada orang jahat di pasar ya Rasul. Oh, biasanya Yahudi. Kalau kamu pengen lihat Yahudi cirinya 3. Sudah tua tapi rambutnya hitam, giginya utuh, jenggotnya nggak ada. Kok bisa ya Rasul? Iya, itu umatnya Nabi Musa. Dulu Nabi Musa waktu mau dicabut nyawanya sama malaikat Israelnya ditempiling. Boak, itu kepalanya pecah. Lapor kepada Allah, ya Allah, itu siapa mau tak cabut nyawanya kok saya ditempiling. Oh, jangan macam-macam, itu Musa. Jangankan kamu, aku aja pernah dikomplain sama dia. Ilmu muda habis apa ya Allah? Oh, enggak, tak ada ilmu yang tak kasihkan Khidir, kamu carilah, dan dia gagal. Itu. Maka malaikat datang lagi, ya Musa, nyawamu sudah expired. Waktunya tak cabut. Jangan lupa cabut. Ngomong dong, temenku ngomong katanya rambut muda putih, jenggotmu semrawut, gigimu rontok. Oh, kalau gitu cabutlah, cabut. Lah orang Yahudi mikir Nabi Musa dicabut karena giginya rontok, jenggotnya semrawut, rambutnya putih, maka akhirnya dia nyemir rambut, menyukur jenggot, memperbaiki gigi supaya kalau malaikat Israel datang, oh belum waktunya. Maka semenjak itu sampai di zaman Rasulullah urusan lihyah itu untuk menyelisihi orang Yahudi. Makanya kiai-kiai nggak ada yang ribet, kalau mau jenggotan ya syukur, enggak ya apa-apa. Tapi masalah jenggot menjadi ribut karena Kiai Said mengatakan orang jenggotnya panjang goblok, itu aja yang jadi ribut. Dan memang saya setuju dengan kalimat itu. Loh, ada sebabnya. Kenapa sampai Kiai Said orang alim bisa bikin statement begitu? Karena ada orang yang tiba-tiba mengatakan Wali Songo itu gak ada. Wali Songo tidak ada, itu fiktif lah. Orangnya namanya Zainal Abidin, jenggotnya panjang. Akhirnya sama Kiai Said diolok-olok, dasar orang kalau jenggotnya panjang itu goblok. Ya itu yang olok-olok Wali Songo gak ada yang berjenggot itu. Akhirnya dia balas, Kiai Said yang goblok. Orang penerus Wali Songo kok mengatakan orang berjenggot itu goblok, padahal seluruh Wali Songo itu berjenggot. Lah katamu kemarin Wali Songo gak ada, kok sekarang ada dan berjenggot. Nah itu aja sebenarnya asal muasalnya. Tapi goreng sana goreng sini karena ada yang bawa bimoli kemana-mana. Goreng daging ayam, daging sapi, daging ikan, dan ada begitu itu. Lah ini loh, jadi anak kita, orang-orang kita mesti cerdas melihat ini. Nah itu makanya urusan lihyah. Islam kemudian berubah, geser lagi kemana? Geser ke Persia. Ketika di Persia ketemu budaya orang Majusi, rajanya namanya Rustum, orang Jawa menyebutnya Rustam. Itu raja Majusi yang diislamkan oleh Sayyidina Ali. Karena Raja Rustum ini masuk Islam, maka kemudian tidak lagi menjadi Majusi, tidak lagi menyembah api. Nah setelah tidak menyembah api Majusi itu biasanya ditaruh tinggi, namanya Manaro. Begitu ikut Islam, apinya dibuang, Manaronya ditaruh di depan masjid. Nah seluruh kaum muslimin lihat Manaro di depan masjid kok bagus, maka kaum muslimin berlomba-lomba bikin Manaro. Sampai Bondowoso namanya menara atau menoro. Dan perkawinan antara Sayyidina Husain dan putra Raja Rustum melahirkan Sayyid Ali Zainal Abidin. Lah peristiwa itu terjadi di sana. Tahu-tahu tiba-tiba ada perang politik merebutkan kekuasaan. Sayyidina Ali terbunuh, termasuk Sayyidina Husain terbunuh pada bulan Asyura.
maka bulan Asyura menjadi bulan duka terbunuhnya cucu-cucu Rasulullah. Orang Jawa biar tidak lupa dengan peristiwa Asyura maka menyebut bulan Muharram dengan sebutan bulan Suro. Karena orang Jawa kalau suka ngambil bahasa kepanjangan itu diambil ekornya aja. Asyura Suro, Muhammad Mat, Zainal Abidin Bidin, Zainal Arifin Ipin, Zainuddin Udin. Itu orang sini. Makanya saya pernah ketemuan orang Bondowoso. Dari mana sampean? Dari Bondowoso, Kiai. Namamu siapa? Mat Ali, Kiai. Yang ini Mat Rohman, Kiai. Mat itu Muhammad, jangan Mat aja. Oh, jadi Mat itu dari Muhammad. Iya. Orang Jawa biar gak kepanjangan, maka Mat itu Muhammad disingkat jadi Mat. Oh, Kiai, terima kasih. Baru tahu saya kalau Mat itu Muhammad. Kamu dari Bondowoso? Iya, Kiai. Di mana? Di alun-alun situ, Kiai. Di sebelah mana? Itu, Kiai, di belakangnya Muhammad Drosa. Ya kalau madrasah ya madrasah gitu aja, jangan ditambah Muhammad Drosa. Ya jangan ditambah Muhammad Drosa. Allah Akbar. Itu makanya bulan Asyura di tingkat Suro. Jadi kalau ditanya bulan Suro itu maka orang Indonesia di Jawa sini terutama kalau bulan Suro tidak mantu, tidak nikahkan anak karena itu bulan duka. Jangan bikin pesta bikin bubur merah putih, bubur merah tanda darah yang tumpah, bubur putih tanda tulang yang pecah. Kalau pesantren bikin santunan anak yatim. Di Jogja muter beteng tidak ngomong bulan duka, jangan terlalu banyak mulut. Orang Solo mengeluarkan kebo, kemudian kalau kebonya diusap-usapkan seluruh tubuh. Ini bulan duka kan gitu, jangan terlalu banyak berdandan. Loh, ini caranya orang Indonesia mengingat masa lalu agar tidak lupa. Makanya ketika cucu-cucu Rasulullah di sana kehilangan tanah air, maka ketika cucu Rasulullah sampai sini nggak tabrakan dengan tanah air Nusantara, berkompromi secara bagus. Itu kain ini apa, baju ya, misalnya baju ini sebenarnya baju syar'i, jubah, tapi di sana bisa dipakai. Tapi orang Bondowoso nggak mungkin pakai jubah terus kalau ke sawah. Makanya potongan itu jubah itu dipotong. Potongannya baju syar'i disebut sar'un. Begitu orang Jawa gak punya huruf ain, punyanya ngo, maka sar'un jadi sarung, saruan jadi sarungan. Terus takbirnya Allahu Akbar nyantol karena ada belebetannya di sini. Karena aurat laki-laki baina surrah warrukbah. Makanya Kiai kalau takbir Allahu Akbar nyantol. Nah yang nggak punya ini Allahu Akbar segini, takut melorotin gitu aja. Lah itu makanya kita ini ya Allah, begitu ketemu bangsa ini melihat rukun luar biasa. Saya yang di sana mungkin kiai-kiai ini sebutannya Asy-Syaikh Al-Karim, Ibnul Karim, Al-Fadil, Al-Alim, Al-Lama. Sampai sini cuma disebut kiai gitu aja. Dan kiai itu bineka tunggal ika karena bergabung dengan kebo Kiai Slamet, tombak Kiai Pleret, keris Kiai Sengkelat, Kiai Semar, baru ada Kiai Haji. Maka kiai bukan bahasa Arab, maka jangan dibikin jamak menjadi kuyaha, nggak bisa. yang mestinya tilmidun, muridun menjadi santri, putra-putra kiai jadi sholat menjadi sembahyang, musola menjadi langgar. Jadi biasa aja bersatu, karena kita ini dari dulu memang biasa bersatu, termasuk sampai sekarang di sini bersatu. Semua roda dua bersatu dalam nama Honda. Mau Mio ya tetap Hondamu apa Mio. Jadi di sini memang dari dulu bersatu kan gitu, semua bersatu. Semua mie instan bersatu dalam nama Sari. Semua pompa air bersatu dalam nama semua minuman botol bersatu dalam celana jin bersatu dalam bersatu dalam nama
Itu Indonesia, jadi biasa aja. Makanya kita bersatu dan semua disatukan. Kan gitu, Islam datang disatukan. Yang tadinya kerajaan, yang raja dan hamba nggak mungkin ada persatuan, dimasuki cara Islam hidup bersama, namanya musyarakah, yang akhirnya melahirkan konsep baru namanya masyarakat. Kalau sudah jadi musyarakah, tidak raja tidak hamba, semua harus saling bertanggung jawab. Kehidupan yang saling bertanggung jawab itu satu-satunya yang punya konsep hanya Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka raja dan hamba dilebur dalam bahasa Rasulullah menjadi ra'iyah, yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Dan satu-satunya kaum muslimin dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut nama warga bangsanya hanya ulama Indonesia. Terus kamu mengatakan negeri ini togut, ini tak tapuk lambemu. Kamu pasti bukan Indonesia. Makanya jadilah orang Indonesia yang biasa-biasa aja. Waktunya pakai peci ya pakai peci biasa aja ya. Yang peci hitam ya hitam, yang putih jangan sering-sering. Karena kamu nanti lupa kedudukanmu, sudah merasa kiai padahal masih santri. Karena bahaya betul. Sekarang banyak sekali orang belum diajar ngaji sudah dibebel udah dibelepet rapet sekali, dijupai, dibelepet gitu. Akhirnya begitu waktunya diisi nggak bisa masuk karena buntelnya udah terlalu rapet. Makanya santri Lirboyo tidak boleh pakai peci putih biar nggak lupa kedudukannya masih santri, jangan sampai merasa kiai. Dan peci putih itu mahal, 40 juta. Jangan kemudian kita ini mau kalah menangan dengan orang-orang yang sudah haji, kasihan yang 40 juta sampean nggak modal. Lah ini lah ya. Lah itu makanya satu-satunya yang bisa mengambil kalimat ra'iyah itu hanya umat Islam Indonesia. Tapi nggak kerasa karena kiai nggak terus kemudian dihilangkan semua, enggak. Yang hamba masih boleh bilang ambo, yang hamba sahaya masih boleh bilang saya, yang kawulo masih boleh bilang kulo, yang pukulun masih boleh bilang ulun, yang abdi masih boleh bilang abdi. Ini hebat. Ra'iyah kalau ngumpul jangan jangan membicarakan yang lain, bicarakanlah nasibmu. Membicarakan nasibnya ra'iyah dalam Al-Quran disebut wasyawirhum fil amri, maka pertemuan ra'iyah disebut musyawarah. Itu Quran tul. Nah kalau sudah musyawarah jangan lupa, jangan menang-menangan sendiri. Tafassahu fil majalis fafsahu yafsakhillah. Kedudukan ruang musyawarah namanya majelis. Dan kalau kamu mau angkatlah pemimpinmu sesuai dengan standar wasi'a kursiyus samawat, maka kedudukan pemimpin disebut kursi. Maka ada kursi bupati, ada kursi presiden. Tapi jangan lupa yang bangun sistem ra'iyah, musyarakah, yang bangun sistem musyawarah, yang bangun sistem majelis ini adalah para wali yang datang ke Indonesia. Maka kawasan di mana para wali membangun disebut wilayah, dan al-wali meninggalkan wilayah, yang wilayah itu dikasih nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah kamu cari negeri seindah Indonesia dengan sistem keislaman yang luar biasa, nggak akan ketemu. Makanya jangan bilang negeri ini tauhid. Disinilah puluhan bangsa bersatu, maka benderanya adalah bendera persatuan. Kalau bendera NU cuman NU, bendera Muhammadiyah cuman Muhammadiyah, bendera Coca-Cola cuman Coca-Cola. Tapi kalau sudah merah putih Sabang sampai merah, oke. Makanya Belanda paling marah lihat merah putih, tidak marah lihat bendera NU, tapi marah dengan bendera merah putih karena mempersatukan perbedaan. Para ulama tidak boleh kalah dengan Belanda. Kalau tidak boleh mengibarkan, kibarkan di atas rumah. Belanda masih curiga tiangnya dikasih tebu, curiga lagi dikasih
padi, tiangnya dikasih kelapa, masih curiga dikasih pisang, masih curiga bahwa tumpeng sama ingkung makan. Oh ternyata cuman mau makan. Tapi jangan lupa begitu makanan habis, padi mengering, tebu mengering, pisang mengering, kelapa rontok, yang tersisa tinggal merah putih. Makanya ketika ditambah biru sama Belanda, disobek sama santri, lahirlah peristiwa 10 November. Ratusan ribu nyawa bahkan jutaan mempertahankan pemersatu namanya bendera merah putih. Tapi anak milenial mengenal merah putih hanya seharga 50.000. Maka kadang anak milenial nggak ngerti, dulu merah putih minta darah dan nyawa, sekarang merah putih hanya minta kita mengangkat tangan. Maka jangan sekali-sekali kita angkuh, dan jangan sekali-sekali kita tidak mau mengangkat tangan, karena hari ini merah putih hanya minta kita begini, tidak lagi minta darah dan nyawa. Makanya kalau ada yang mengatakan bahwa merah putih adalah tohut, angkat bendera tohut, ini pasti di zaman perang nenek moyangnya tidak ikut berperang, atau jangan-jangan nenek moyangnya bandar dadu. Ini loh bangsa, kamu sekarang bisa apa saja. Kamu bisa menjadi Eropa karena teknologi memungkinkan, kamu bisa menjadi Arab karena orang memungkinkan, buka aja media. Tapi satu yang kamu tidak bisa berubah, apa? Kamu tetap menjadi Indonesia. Walaupun kamu seperti orang Arab, kamu pulang ke Arab tetap ditanya pasportmu mana. Walaupun kamu seperti orang Inggris, kamu akan ditanya pasportmu mana. Maka jangan lupa, kita ini pangkat muridnya ulama. Yang terakhir perbedaan dunia hajalah perbedaan bangsa. Maka jangan sampai lupa bahwa kita punya bangsa. Makanya Malaysia hebat, ketika bangsanya terlalu banyak mengekspor radikal dari Timur Tengah, lahirlah eksportir teroris dari Malaysia. Akhirnya Malaysia kapok, seluruh orang radikal dirapikan dengan ISA, Internal Security Act, dan Malaysia diserahkan kembali kepada anak-anak Melayu namanya si Upin dan si Ipin. Anak-anak Malaysia nggak boleh lupa, si Upin dan si Ipin jangan lupa bahwa bangsa Malaysia tegak, salah satunya didirikan oleh ras besar namanya India. Maka si Upin dan si Ipin dikenalkan dengan tokoh kecil namanya Jarjit. Dia tidak boleh lupa ada anak-anak Cina, dikenalkan dengan tokoh kecil namanya Mei Mei. Dia tidak boleh lupa ada ras Indonesia yang bangun Malaysia, dikenalkan dengan tokoh Susanti. Ini cara Malaysia menggunakan cara pendidikan, diawasi oleh cikgu, dan kembali bukan spaghetti tapi ayam goreng. Nah ini cara mereka mengatur bangsanya. Amerika ketika gagal dalam urusan Vietnam karena harus berhadapan dengan Vietcong, bangsanya tidak boleh malu, bikin film Rainbow 1 sampai 6 untuk menutup bangsa yang malu. Gagal dengan Saddam Hussein, dia bikin film Hot Shot 1 sampai 2. Gagal dengan Usama bin Laden, bikin film 12 Strong. Amerika nggak boleh malu ketika nggak punya spiritualitas, dia akan mengambil spiritualitas Cina. Tapi agar bangsanya tidak malu, bikinkan American Shaolin, American Kung Fu. Biar tidak malu dengan spiritualitas Jepang, ambil dari Jepang, dia bikin American Samurai, American Ninja. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam sebuah film The Last Samurai. Jepang tidak boleh malu anak bangsanya rebutan kekuasaan dalam rezim Tokugawa dan restorasi Meiji, bantai-bantaian antar anak bangsa. Maka kemudian dibikinkanlah cerita yang sederhana tentang peristiwa itu, dikasih judul Samurai X dengan tokohnya si Rory Kenshin atau si Kenji Himura. Kamu anak-anak milenial harus jernih dan paham menghadapi bangsa. Dan kita sudah punya cara agama dengan caranya ulama yang indah, sholatnya tetap sama kita ini. Tapi ulama-ulama tahu ini bondowoso, diajak sholat setengah 12 zuhur masih di sawah. Maka kiai-kiai biasanya sholatnya mundur setengah 2, itu biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau belum datang ya Robbana ya Rabbana, tunggu dulu. Kalau di tempat saya kalau udah capek nunggu ya tombol hati. Kalau udah capek nunggunya sakit hati ya tambani sendiri hatinya.
Kalau sudah nggak tahan baru emosi diuruki anjang baru kemudian jelantal. Ini caranya ulama. Di zaman Rasul kok nggak? Ya emang zaman Rasul umatnya orang Makkah, ini umatnya ulama orang Bondo. Oh, soban bahasa. Terus Allahu Akbar. Orang Mekah khusyuk karena pemancar utama. Bondowoso pemancar lokal. Kadang sinyalnya hilang. Allahu Akbar. Ada bakso ting ting. Bakso. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Suwe. Loh, makanya orang sini setelah sholat diajak nambal bocor pakai zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha. Nggak usah diprotes. Sahabat kalau zikir diem, kenapa kamu gedek-gedek? Sahabat murid Rasulullah diem begini hatinya kepada Allah. Santri Bondowoso diajak diem, ya tidur. Wong ini wal jamaahnya ulama. Terus kiai harus bunyi supaya yang tua-tua dengar dan menirukan. Nah, kalau cuman kiainya diem, mau copo mbah? Puasa sama aja, puasa Arab, puasa seluruh dunia sama. Khaitil abyadi, khaitil aswadi, sinar putih dan sinar hitam. Tapi di sini kehalang gunung Semeru, kadang gunung Welirang, kadang gunung, kadang pohon. Maka pakai imsak. Kalau sudah imsak jangan keluar rumah, tidur kamu. Karena kalau keluar rumah nggak khusyuk. Lihat jambu, lihat mangga. Orang Arab khusyuk karena keluar lihat padang pasir. Siapa yang pengen makan padang pasir? Nggak ada. Makanya daripada nggak khusyuk tidur, maka ada dalil yang terkenal namanya naumu shaimin ibadatun. Begitu sepi tidur, kiainya pergi ke pasar, beli mercon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Santri 017. Di sini saya mengajak Anda semua untuk menyelami kembali pengajian Gus Muwafiq yang penuh makna. Video ini tidak hanya menampilkan potongan ceramah beliau, tapi juga saya lengkapi dengan analisis dan pandangan pribadi. Ini adalah bentuk apresiasi dan upaya saya untuk menggali hikmah yang lebih dalam. Harus diakui, ceramah Gus Muwafiq selalu punya daya tarik. Selain ilmu yang beliau sampaikan, gaya bahasa yang sederhana dan humornya membuat kita betah. Menurut saya, humor adalah alat dakwah yang paling cerdas. Beliau mampu membuat ajaran Islam yang kadang terasa berat menjadi ringan, mudah dicerna, dan langsung menyentuh hati. Mari kita bedah lebih dalam bagaimana humor ini menjadi jembatan ilmu beliau. Ada beberapa poin penting dari pengajian Gus Muwafiq yang sangat berkesan bagi saya. Pertama, saya kagum melihat bagaimana beliau menghubungkan ajaran agama dengan realitas hidup sehari-hari. Beliau tidak hanya sekadar untuk membahas dalil dari kitab, tetapi juga memberikan contoh nyata yang relevan dengan kehidupan kita, mulai dari urusan rezeki, hubungan bertetangga, hingga masalah rumah tangga. Ini membuat ilmu beliau terasa dekat dan praktis, membuktikan bahwa agama adalah solusi, bukan hanya teori. Kedua, saya sangat terkesan dengan pesan kesederhanaan yang terus beliau sampaikan. Di era serba digital yang penuh dengan pameran kekayaan, Gus Muwafiq mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari hati yang tenang, bukan dari seberapa banyak harta yang kita miliki. Pesan beliau, jangan terlalu sibuk mengejar dunia sampai lupa mengejar ketenangan batin, adalah tamparan halus yang mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati bersemayam di dalam diri kita. Ketiga, saya mengamati beliau mengemas dakwahnya dengan kearifan lokal Jawa. Sebagai ulama dari tanah Jawa, beliau sering menyisipkan peribahasa atau pepatah Jawa yang penuh makna.
Metode ini sangat efektif karena membuat ajaran Islam lebih mudah untuk dipahami dan mengakar dalam budaya setempat. Beliau berhasil membuktikan bahwa dakwah bisa beradaptasi dengan konteks budaya tanpa mengorbankan esensi ajaran Islam itu sendiri. Dan yang terakhir adalah peran beliau sebagai figur masyarakat yang dicintai. Gus Muafik bukan hanya seorang penceramah, beliau adalah sosok yang dekat dengan umatnya, penasehat, penengah masalah, dan pemimpin spiritual. Beliau berbicara bukan dari posisi yang lebih tinggi, melainkan sebagai seorang ayah, teman, atau guru yang tulus membimbing. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya adab dan ketulusan dalam berdakwah. Pesan inti dari video pengajian Gus Muafik ini adalah bahwa ajaran Islam yang disampaikan dengan cara yang mudah dipahami dan membumi tidak hanya menambah pengetahuan, tapi juga membawa ketenangan dan inspirasi. Dalam pengajian itu, kita diajarkan tentang pentingnya bersabar dan ikhlas sebagai kekuatan batin untuk menjalani hidup. Kita juga diingatkan untuk lebih fokus pada introspeksi dan memperbaiki diri, alih-alih sibuk mencari kesalahan orang lain. Inti dari semua ajarannya adalah bahwa Islam adalah agama yang mudah, damai, dan menjadi solusi bagi segala masalah kehidupan. Jangan lupa berkomentar dan jangan lupa berinteraksi di channel saya. Saya selaku kreator dari Santri 017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.